Jangan banggakan banyaknya jumlah buku di perpustakaanmu, karena boleh jadi itu hanya akan menunjukkan bahwa kau memiliki banyak uang untuk membayar pikiran orang, sementara kau sendiri tidak punya pikiran. Literasi, kalau kita merujuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia, di situ dituliskan bahwa literasi adalah sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan membaca dan menulis. Atau juga ada pengertian lain, yaitu kemampuan seseorang dalam memahami informasi untuk kebutuhan kecakapan hidup. Tapi saya merasa punya definisi yang agak berbeda dengan yang dijelaskan dalam KBBI. Kalau kita merujuk pada akar kata, literasi itu berasal dari kata literatus, yang artinya orang yang belajar. Nah, belajar ini tentu konsepnya sangat luas, maka kita perlu operasionalkan dan konkretkan makna belajar. Jadi kalau kita sederhanakan, kegiatan belajar setidaknya punya indikator-indikator tertentu yang berhubungan dengan pengukuran hasil belajar. Artinya, seseorang yang belajar belum tentu mendapatkan impact dari hasil belajar. Maka dari itu saya beranggapan literasi juga setidaknya kurang lebih sama dengan hal tersebut. Kita bisa bilang orang yang rajin membaca mungkin akan punya peluang pengetahuan yang lebih banyak dari yang tidak membaca. Tapi kegiatan membaca tidak otomatis membuat seseorang bisa memahami apa yang dibaca. Maka literasi di sini saya artikan sebagai tidak sebatas kegiatan membaca saja, melainkan memahami sumber belajarnya. Tidak hanya dengan membaca, tapi dengan banyak hal, karena di masa sekarang ini sangat banyak sumber-sumber belajar yang bisa diakses. Jadi intinya literasi adalah kemampuan seorang dalam mengolah informasi dan memahami dan bisa memanfaatkannya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Itulah makna literasi menurut saya. Mengenai hasil survei, saya rasa kita perlu mencari tahu apa yang menjadi indikator dari survei tersebut dan siapa yang disurvei. Karena boleh jadi indikator-indikator tersebut kemungkinan memang menjadi bagian yang negara kita punya banyak kelemahan, katakanlah dalam hal membaca buku. Memang kita harus akui budaya membaca di negara kita memang sangat rendah, tapi tidak serta-merta literasi kita juga rendah, karena literasi ada sangat banyak macamnya. Mungkin nanti kita akan buat sesi khusus untuk membahas jenis-jenis literasi. Jadi di sisi yang mana kita unggul? Misal saya kasih contoh, di Sulawesi Selatan itu ada kelompok masyarakat yang dari tahun ke tahun punya kebiasaan untuk membuat kapal pinisi. Kapal pinisi itu teksnya tidak ada. Jadi pemahaman masyarakat tentang membuat kapal pinisi itu diturunkan dalam imajinasi mungkin. Karena teksnya memang tidak ada. Tapi mereka bisa terus melestarikan budaya dan pengetahuan tentang konstruksi kapal. Ini merupakan salah satu kearifan lokal dalam literasi yang tidak semua negara punya, dan kita menurut saya patut berbangga akan hal-hal semacam ini, karena budaya juga termasuk salah satu literasi. Ya, buku sangat penting sebagai salah satu sumber untuk meningkatkan literasi, tapi tentu saja kita tidak boleh
menganggap buku satu-satunya sumber penguatan literasi. Karena kalau kita maknai sebenarnya buku itu apa sih? Buku itu kan sebenarnya hanya wadah saja, wadah untuk mengikat pengetahuan. Dalam tradisi yang lain, katakanlah tradisi sebelumnya, sebelum ada tradisi tulisan, dalam hal ini tentu bisa kita katakan buku sebagai bentuk kebudayaan tulisan. Orang dulu mewariskan pengetahuan, informasi itu secara lisan. Maka kita punya dua gambaran bahwa ada sumber literasi yang berbeda selain buku, yaitu dari lisan, seperti masyarakat Melayu dengan pantun, dengan sajak-sajak dan lain-lain sebagainya. Begitu juga dengan sekarang ini ya, perkembangan teknologi membuat bentuk sumber-sumber belajar untuk penguatan literasi itu menjadi sangat banyak. Misalnya sekarang sudah ada video, sudah ada gambar animasi, sudah ada patung dan lain-lain sebenarnya yang kesemuanya itu dijadikan sebagai simbol untuk menitipkan atau mengikat suatu pengetahuan yang menjadi sumber literasi kita. Jadi buku sangat penting, tapi tidak satu-satunya yang bisa membuat kita meningkatkan literasi, karena ada banyak yang lain. Pemahaman itu saya rasa yang selama ini keliru, karena orang menganggap ketika tidak mau membaca buku, maka seseorang dianggap rendah literasinya. Kalau menurut saya tujuannya yang utama adalah untuk memperkuat struktur pengetahuan, karena pengetahuan itu punya struktur ya, jadi punya level-level. Katakanlah kita mau mengajarkan operasi perkalian. Operasi perkalian tidak bisa diajarkan kepada orang yang belum memahami konsep penjumlahan, karena isi dari konsep perkalian adalah penjumlahan berulang, kan seperti itu. Jadi tujuan literasi itu ya salah satunya untuk memperkuat struktur itu. Selain itu, kalau saya ingat waktu saya SMP dulu ada mata pelajaran menggambar ya. Selama setengah semester, kita yang sebelumnya punya imajinasi bahwa nanti mau menggambar ini, itu, dan lain sebagainya, ternyata selama setengah semester kita hanya diperintahkan oleh guru, diberi tugas untuk membuat garis, titik, dan gradasi seperti itu. Jadi yang diajarkan adalah dasar-dasar menggambar, karena menggambar sebenarnya adalah gabungan dari garis, titik, dan arsiran, tapi kita tidak sadar. Nah, literasi setidaknya harus membuat kita punya kesadaran bahwa pengetahuan kita punya struktur, sehingga ketika ingin mengetahui sesuatu, kita berjalan pada tahap-tahap yang jelas. Jadi seperti itu fungsi literasi. Ya, dalam berbagai diskusi atau forum kita sering menjumpai orang yang dalam ucapannya, dalam statementnya selalu mengatakan menurut buku ini, menurut si ini, menurut si itu, yang intinya dia ingin menyampaikan bahwa dia seorang pembaca buku. Ya, dengan begitu terkadang muncul kesombongan karena dia membaca buku. Saya hanya ingin memberi pesan. Teringat kata-kata guru saya yang mengatakan bahwa jangan banggakan banyaknya jumlah buku di perpustakaanmu, karena boleh jadi itu hanya akan menunjukkan bahwa kau memiliki banyak uang untuk membayar pikiran orang, sementara kau sendiri tidak punya pikiran. Jadi hati-hati dengan buku, karena selain menyelamatkan, dia juga punya potensi untuk menjerumuskan. Sampai jumpa di video berikutnya.